Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA, khususnya yang akan menghadapi persiapan untuk ujian mandiri atau yang kelas 11 maupun kelas 10 yang ingin mempersiapkan persiapan UTBK sedini mungkin. Kita masuk ke part 5, jadi part 1 dan part 4 silakan ditonton. Part 5 ini tadinya saya mau 2 topik, medan dan induksi magnetik, tetapi supaya waktunya efisien, maka saya hanya tampilkan medan magnetik. Ya, soalnya mirip, coba di sini ada bedanya, ya. Yang kalau Anda lihat sepintas lalu di sini sepanjang kawatnya itu sama semua. Ya. Kalau di nomor 2 ini panjang kawatnya beda. Ini L per 2. Ya, jadi agak berbeda sedikit. Oke, kita akan kerjakan dulu nomor 1 ya. Jadi di sini kawatnya semua lurus ya. Jadi kalau kita lihat 4 kawat lurus, jadi 4 kawat lurus ini 1, 2, 3, 4 ya. Terisolasi itu maksudnya dikasih isolasi sehingga tidak bersentuhan ya. Disusun seperti pada gambar, 3 kawat dialiri arus I. Jadi perhatikan ini arus I, yang ini arus I, yang ini arus I. Tapi kawat yang keempat ini, kawat CD ini, DC, dialiri arus I kecil. Beda ya. Panjang bagian kawat AB, BC, CD, dan DA adalah L. Jadi semua panjangnya L. Ini L, ini L, ini L, ini L. Kalau kita bilang persegi ya. Titik P berada di pertemuan bagian kawat AB. Jadi ini kawat AB, ini kawat BC, disitulah titik P. Nah yang ditanya berapa medan induksi di P. Ya, ini yang pertama. Nah, Anda sudah tahu ini kawat lurus. Jadi kita tentu harus tahu medan magnet oleh kawat lurus. Itu rumusnya adalah mu 0 arus ya. Ini arus, kuat arus. Bukan arus ini, pokoknya arus. Per 2 pi A. Ya, ini arus pada kawat lurus. Ini adalah jarak titik ke kawat lurus ya, jarak titik tentu kalau di sini titik P ya ke kawat lurus. Itu rumusnya ya. Hati-hati kalau kawat melingkar pi-nya nggak ada. Jadi jangan tertukar dengan kawat melingkar. Oke, ini besarnya ya. Besarnya. Nanti kalau arahnya putaran tangan kanan ini kan. Ya, kalau arusnya lurus berarti arusnya jempol. Medan magnetnya akan merupakan putaran. Ya. Gini. Putaran tangan kanan. Oke. Besarnya dulu ya. Yang pertama tentu konsep yang pertama adalah Anda perhatikan kawat AB. Kawat AB itu melalui P ya. Kawat AB itu melalui P. Kawat AB. Terus kawat BC atau CB ya. AB dan CB itu melalui titik P. Ya, jadi dianggap B di P itu tidak ada. Ya, B di P tidak ada. Karena kalau ada harus ada jaraknya. Ya, kalau nggak ada jaraknya kan hanya 0. Nanti B-nya tak hingga. Jadi dianggap aja nggak ada. Ya. Jadi AB dan CB ini, AB ini nggak menghasilkan medan magnet. CB ini juga tidak menghasilkan medan magnet. Jadi yang menghasilkan medan magnet hanya kawat ini. Nah, ini kawat ini. Ya, kawat AD. Jadi BAD. Ya, yang kawat yang spidol ini, BAD. Itu akan sama dengan mu 0 arusnya. Arus AD itu kalau Anda lihat di sini arusnya I ya, I besar. Jadi I kecilnya ini I besar. Per 2 pi jarak. Nah, jarak titik ya, ini kawatnya ya. Ini titiknya. Ya, berarti jaraknya ini. BA kan. Nah, jadi jaraknya itu ini. Nah, ini adalah AAB. Ya, jarak A untuk kawat AB itu sama dengan L. Jadi L. Nah, itu besarnya. Sekarang arahnya. Ya. Jempol saya ini. Ya, Anda lihat jempol saya ini. Kemudian muternya begini kan? Ya. Muternya gini. Jadi di sini dia akan ke atas. Ya, di sini dia akan ke atas. Ya kan? Ini ke B-nya. Ya. Jadi Anda lihat B-nya yang ini. Nah, B-nya yang ini. Ya. Kalau kita putar ya, ini ya. Nah, kan di sini dia ke atas ya, ke atas sini. Nah, kalau ke atas begini,
Ya kan? Ke atas begini. Ke atas begini kan? Ini kertas kan? Kalau begini itu berarti keluar ya. Keluar bidang kertas. Ini keluar bidang kertas namanya. Ini dari kertas keluar. Kalau ke sana itu masuk. Kalau ke sana masuk. Nah keluar itu kan yang kelihatan titik ini. Berarti titik. Ya, yang kelihatan titik. Jadi titik. Jadi di sini titik. Nah, inilah B dari kawat AB. Ya. Jadi arahnya masuk. Arahnya itu titik ya. Masuk. Masuk bidang gambar namanya. Bidang gambar itu bidang kertas saya ini. Ya, jadi masuk. Keluar, sorry. Masuk, keluar. Sorry, bukan masuk tapi keluar. Ini kan keluar nih. Nah, kalau masuk ke sana. Keluar ya, keluar bidang gambar. Digambar titik. Karena yang kelihatan titik ini. Nah, jadi digambar titik. Kalau dia begini masuk, yang keluar ekor. Yang kelihatan ekor. Ya. Oke, BAD sudah. Jadi yang menghasilkan AB dengan CB enggak kan ya? AD sudah ya. Sekarang yang DC, yang DC ini. BDC, mu0. Arusnya? Nah, Anda lihat arusnya I kecil. Ya, jadi perhatikan arusnya I kecil, bukan I besar. I kecil. Per 2pi. Nah, jarak titik ke kawat. Nah ini, kalau Anda perhatikan ya. Ini arusnya ke sana. Ya, arusnya ke sana. Titiknya ada di sini. Jadi jarak titik ke kawat ini. Nah, ini jarak titik ke kawat. L juga ya. Jadi L juga. Nah, jadi arah membeda, ini I ya. Kecil, ini besar. Arahnya sekarang. Ya, diputarkan terhadap titik P di situ. Nah ini. Ya. Jadi Anda lihat jempol saya. Nah, biar kelihatan. Jempol saya ini searah dengan arus ini. Kemudian saya putar. Nah, saya putar gini kan. Nah, jadi Anda lihat di titik P ini sama ke sana juga ya. Jadi titik P dia begini juga. Ya. Ini B di P oleh kawat DC ya, oleh kawat DC. Jadi keluar bidang kertas juga ya, keluar bidang kertas juga. Ini BCD. Nah, keluar bidang kertas juga. Jadi arahnya titik juga ya. Keluar bidang gambar. Ya, jadi Anda lihat ada dua medan magnet yang BCD ke sana. Ini biar kelihatannya. BCD ke sana, BAB juga ke sana. Searah ya. Maka resultannya dijumlah. Ya, resultannya dijumlah. Itulah yang dirasakan oleh P. Ya. Arahnya tetap keluar bidang kertas kan. Ya, jadi kalau Anda lihat keluar bidang kertas, bidang gambar itu hanya A, C, D, ACD ini. ACD. Ya, ACD. Sekarang berarti besarnya ya. Ini I min I, ini C, I plus I, D, I plus I. Nah, bedanya nanti Anda hanya lihat ini PL, ini 2PL. Kita jumlah dulu. Ya. Kalau Anda lihat yang sama itu mu0, 2pi, L. Jadi mu0 per 2PL ya. mu0 per 2PL. Nah, begini. Ya. Arus I besar tambah I kecil. Nah, ini. Arahnya keluar. Ya, jadi kalau Anda lihat nomor A jelas salah, I min I jelas salah ya. Tinggal C. I plus I betul, tapi ini PL salah. Jadi yang betul ini. mu0 per 2PL I plus I. Jadi Anda harus hati-hati ya. Karena jawabannya mirip-mirip semua. Oke, jadi konsep untuk soal ini adalah induksi magnet oleh kawat lurus adalah mu0 I per 2PA. I-nya itu adalah arus pada kawat, A adalah jarak titik ke kawat. Kemudian arahnya mengikuti putaran tangan kanan ini. Karena di sini arusnya lurus, maka ini adalah arus, ini medan magnet. Kalau menuju kita, yang kelihatan titik. Ya, disebutnya keluar bidang gambar. Kalau begini,
yang kelihatan ekor, ya. Jadi kalau begini kelihatan titik keluar bidang kertas. Kalau begini itu yang kelihatan ekor dari panah, cross. Tapi di sini semua titik. Oke, inilah nomor 1 ya. Oke, sekarang kalau Anda lihat nomor 2, ini juga soalnya sama. Cuman nanti Anda lihat berbeda. Misalnya kalau tadi titik P-nya ada di sini. Sehingga dua kawat ini dan kawat ini tidak berguna. Karena tidak menghasilkan medan magnet. Hanya dua kawat lagi yang menghasilkan. Nah kalau di sini titik P-nya ada di pusat. Dan ini bukan persegi panjang, bukan persegi tapi persegi panjang. P-nya ada di pusat. Sehingga semua kawat akan menyumbang induksi magnet. Itu perbedaannya. Perbedaan yang kedua, panjang kawat di sini L ada 2 L. Sementara yang ini L per 2. Jadi tidak sama panjang kawatnya. Jadi Anda harus hati-hati. Tapi secara konsep sama. Karena itu belajarlah kalau Anda masih kelas 11, belajarlah konsep dengan benar. Kalau Anda sekarang sudah kelas 12 untuk ujian mandiri ya, pelajari saja video ini ya. Supaya Anda tahu konsep medan magnet seperti apa, sehingga kalau keluar lagi Anda tidak mengalami kesulitan. Dan kalau untuk kelas 11 yang mau naik kelas 12, nanti Anda belajar dari buku ini ya, Penuntut Belajar Fisika, Teori dan 1221 soal. Ini banyak soal medan magnet seperti ini. Sehingga Anda tidak akan kesulitan buat soal ini. Karena di soal ini banyak ya. Dan ini kelas 3, kelas 12. Ada kelas 11, ada kelas 10. Kemudian kalau Anda sudah di kelas 3, ada masterbook ya. Masterbook namanya. Itu satu buku ya, tebal memang, sangat tebal. Nah, itu di situ ada fisika pelajaran kelas 1 sampai kelas 3. Jadi soalnya mungkin 5.000 lebih ya. Karena kalau ini kan sekitar 1.500, kalikan 3 sudah 4.500 ya. Jadi soalnya sangat banyak dan bervariasi. Oke, kita lanjut ya sekarang ya. Anda sudah tahu rumusnya ya. Jadi rumusnya sama saja dengan tadi ya. B kawat lurus adalah mu0 I per 2πa. Itu sama. Nah, cuman supaya mudah kita anggap aja ini kawat pertama ya. Nah, ini kawat kedua. Kita hitung dulu kawat pertama dan kawat kedua ya. Dan yang kita hitung titik P-nya di sini. Oke. Jadi kalau kita anggap titik 1 berarti B1 itu akan sama dengan mu0 I1 per 2πa1. Kan begitu. Ya. Kita masukkan dulu. Kawat 1 itu yang ini ya, yang ini. Yang panjang ini, yang panjangnya L. Jadi arusnya I besar ya. Arusnya I besar per 2pi. A1, ini kawat 1 ya, titiknya di sini. Jadi jarak titik ke kawat. Jadi kalau Anda lihat jarak titik ke kawat tuh ini. Ya ini A1 itu. Ya. Kalau Anda lihat A1 ini adalah L per 2 dibagi 2 ya. Jadi kalau Anda lihat A1 ini adalah L per 2 dibagi 2. Jadi L per 4 ini. Ya. A1 ini L per 4. Nah, begini. Ya, kalau kita lihat jawabannya mu0 per PL ya, atau 2PL. Anggap aja PL dulu ya. Jadi ini dibagi 2. Jadi 2-nya naik ke atas, jadi ini 2 mu0 I per PL. Nah, sekarang bagaimana arahnya? Nah, Anda lihat ya. Ini ujungnya nih. Anda lihat arusnya ke sana kan? I1 itu. P-nya di sini. Nah, ini jempol saya kan? Ya, jempol saya. Kalau Anda lihat di titik P, di sebelah kanan dia masuk. Ya, masuk sekarang ya. Masuk. Jadi sekarang B-nya itu masuk. Ah, begini. Inilah B1. Arahnya masuk. Ah, begini. Sudah ya, ini saya gambar titik. Cross, sorry. Nah, ini saya sering keliru. Cross kalau masuk yang kelihatan masuk begini kan? Ah, yang kelihatan kan ini. Kalau panah kan ini crossnya yang kelihatan, bukan titiknya ya. Ini silang, tanda silangnya. Tanda silang yang kelihatan. Oke, jadi arahnya itu masuk ya. Masuk bidang gambar biasanya ya. Ya sama, bidang gambar. Oke, sekarang yang 2, yang ini. B2 sama dengan mu0 I2 per 2πa2. Kalau ini rumus kan? mu0. Nah, ini. Jadi Anda lihat, harusnya ke sini. Ya. I2 itu apa? I. Ya, I2 I.
per 2pi. Nah, ya, jarak titik ke kawat sama ya. Jadi A2-nya ini. Nah, ini A2. Jadi kalau Anda lihat A2-nya sama dengan A1, L per 4. Ya, jadi L per 4. Jadi jawabannya tentu sama ya. Karena arusnya sama, jaraknya juga sama. Jadi sama dengan ini. 2 mu 0 I per PL. Nah, sekarang arahnya gimana? Ya, Anda lihat nih. Yang kedua nih. Ya, yang merah ini. Ini. Nah, jadi jempol saya ke bawah. Ya, jempol saya ke bawah ya. Masuk juga ya. Ini, Anda lihat. Nah, masuk juga kan? Masuk juga. Jadi B2 juga masuk. Ya, kalau masuk itu berarti yang kelihatan ekornya nih, yang kita lihat dengan mata kita itu ekornya. Jadi arahnya cross. Ya, masuk juga. Oke, sekarang ke B3. Nah, B3 ini kan yang ini, B3 ini. Anggap aja ini 3, ini 4. Ya. Jadi B3 itu adalah mu 0 I3 per 2pi A3. Sama dengan mu 0. I3-nya masih I besar ya. I besar masih. Per 2pi. Jarak titik ke kawat ya. Titik P-nya ini. Kawatnya ini. Anda lihat kawatnya ini. Jadi jaraknya yang ini kan. Ya, jadi jaraknya itu ini. Ini adalah A3. Ya. Kalau Anda lihat di gambar kita ini, A3 ini separuh dari ini kan. Jadi A3 ini setengah L. L per 2 ya. Ya, ini 2 dengan 2 dicoret. Jadi mu 0 I per PL. Sekarang arahnya. I3 yang ini ya. Titik P-nya di sini. Nah, ini jempol saya. Anda lihat jempol saya. Putar kan? Nah, pas di sini masuk juga kan? Gini kan? Di sini masuk lagi di sini. Masuk juga. Jadi B3 juga masuk nih. Nah, arahnya masuk juga. Oke, sekarang terakhir B4. Mu 0 I4 per 2pi A4. Ya. Nah, I4 yang ini. Nih Anda lihat nih, begini arahnya. Oke, ini 4 yang 4. Nah, arusnya ini. Perhatikan arusnya I kecil. Ini yang sering keliru ya. Bukan I besar, I kecil. Dan I kecil tidak sama dengan I besar. Per 2pi A4. Nah, Anda perhatikan ini ya. Ini kawat 4 titik P di sini. Berarti jaraknya yang ini kan. Nah, jaraknya itu yang ini. Nah, inilah A4 itu. Kalau Anda lihat separuh dari L. L per 2. Ya, jadi mu 0 I kecil per PL. Jadi perhatikan I kecil ini beda. Arahnya sekarang. Ya, diputar. Putaran tangan kanan. I4, titik P-nya di sana ya. Lihat, jempol saya harus sama dengan arah arus ini ke sana. Nah, Anda lihat di atas ya, di atas ini dia ke dalam. Kalau di sini dia keluar, di sini ke dalam. Ke dalam juga masuk bidang kertas. Ya, jadi B4-nya masuk bidang kertas. Nah, jadi arahnya masuk bidang kertas. Jadi semua arahnya masuk bidang kertas. Jadi searah, ya. Searah, tinggal dijumlah. Ya. Tinggal dijumlah. Jadi BP itu tinggal dijumlahkan saja karena dia merupakan B1 tambah B2 tambah B3 tambah B4. Arahnya masuk bidang kertas ya. Ya, masuk bidang gambar pasti. Ya, kalau Anda lihat di jawaban kita ini salah, keluar, ini masuk. Jadi jawabannya kalau nggak B, jadi konsentrasi di arah dulu. Keluar pasti salah. Masuk, nah B, D. Keluar, jadi tinggal B atau D. Ya, jadi Anda tinggal milih B atau D, kan begitu. Ya. Nah, sekarang apa bedanya B dengan D? Anda konsentrasi. Ya, ini sama ini. Ini 5I plus I, ini juga 5I plus I. Nah, ini bedanya ini PL, ini 2PL. Anda lihat dari tadi juga PL, nggak ada 2PL. PL, PL, PL. Kemudian ini I, sama, tinggal dijumlahkan. Ini juga sama I, ini juga sama dengan I. 2I
2I, I. Jadi 5I. Makanya jawabannya kan mu 0 per PL, ini 5I. Nah, dari sini Anda sudah tahu jawabnya adalah A. Ya, A jawabnya. Karena ini mu 0 2 PL. Ya, jadi jawabnya B. Nah, kalau menjawab itu seperti itu. Yang satu lagi jelas plus I. Ini kan mu 0 per PL. Ini yang satu lagi jelas ini plus. Ini I. Ini I. Ah, begini. Ya. Jadi 5I ini kan 2I. Mu 0 per PL keluar kan? 2I tambah 2I, 4I tambah I, 5I. Yang ini kecil. Ya, jadi konsepnya sama. Oke, semoga bisa Anda pahami dengan baik. Terima kasih. Semoga apa yang kami jelaskan ini bisa membantu Anda. Dan jika Anda belum subscribe, silakan di-subscribe. Bagi yang sudah subscribe bisa di-like. Atau kalau mau kasih komentar atau saran silakan. Terima kasih atas kunjungan Anda pada video pembelajaran kami. Fokuslah pada tujuan Anda, belajarlah yang efisien untuk menghadapi apa yang harus Anda hadapi. Bagi yang kelas 10 dan 11 adalah persiapan yang panjang, dan biasanya persiapan yang panjang dan terencana itu keberhasilannya akan lebih tinggi. Dan bagi Anda yang sudah mepet waktunya, silakan di-review konsepnya dan belajarlah makin keras untuk menjelang Anda ujian mandiri. Sukses selalu bersama Anda, bersama saya Martin Kanginan. Terima kasih.